Selamat sore untuk kelas 11 AK, AKL. Nah, sore hari ini kita kembali lagi ya bertemu setelah jeda. Tadi siang kita udah bertemu dan sore hari ini kita bertemu lagi ya. Sore hari ini Miss Eres akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan ya. Jangan bosan-bosan lagi untuk mendengarkan setiap video dari Miss Ernest ya. Kalau perlu kalian subscribe, habis itu kalian tekan lonceng, maka setiap hari kalian akan mendapatkan pemberitahuan ya, pemberitahuan tentang video yang Miss upload. Jadi dari pagi kalian sudah bisa belajar gitu ya. Karena Miss Ara selalu uploadnya ini selalu dari pagi ya. Nah, yang selanjutnya, mata pelajaran yang selanjutnya yaitu masih tentang piutang dagang. Namun saat ini kita akan bahas tentang penghapusan piutang dagang. Untuk materi kalian bisa baca sendiri ya. Misalnya nggak perlu menjelaskan lagi ya tentang penghapusan piutang. Jadi di sini tuh penghapusan piutang itu ada dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dengan metode penghapusan tidak langsung ya. Artinya, jadi penghapusan piutang jika memang ada yang misalnya kayak kebakaran atau meninggal dunia, itu kita hapuskan dulu. Kita langsung hapuskan kalau dengan metode langsung. Tetapi kalau tidak, metode tidak langsung, itu biasanya kita masukkan ke cadangan penghapusan dulu, cadangan kerugian dulu. Nah, kita bisa lihat ya di slide selanjutnya. Tanggal 10 Februari 2017, Mutika menghapuskan piutang pada debitur Herianto sebesar 1.150.000. Bukti memorialnya nomor 018, bagian jurnal mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum sebagai berikut. Jadi kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Jadi piutang dagang itu kayak langsung dihapuskan gitu kan. Nggak ada. Jadi itu tuh dianggap kerugian dan dihapuskan. 1.150.000 ya. Jadi seperti itu. Jadi kerugian piutangnya itu merupakan piutang yang tak tertagih ya, yang tidak bisa ditagih lagi. Nah, yang kedua adalah itu tadi pencatatan cadangan kerugian piutang, dan yang kedua adalah pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Jadi piutang yang udah kita hapuskan kita catat kembali karena dari si pembuat yang punya piutangnya bersedia untuk melunasi. Kita lihat ya, pada tanggal 10 Oktober 2017, PD Mustika menghapus piutang pada debitur Herianto sebesar 1.150.000 ya. Ini dia tadi ya. Pada tanggal 15 Maret 2017, PD Mustika menerima uang tunai dari Herianto untuk melunasi utangnya sebesar 1.150.000. Bukti kas masuk nomor 435, transaksi pada 15 Maret 2017 di atas, di bagian jurnal dicatat dengan dalam buku jurnal penerimaan kas. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh kita sampai menerima uang ya. Jadi kita taruh di buku jurnal penerimaan kas. Jadi kalau misalnya buku jurnal penerimaan kas ini Miss Eros nggak perlu jelaskan lagi ya, karena kalian udah pernah ya. Tanggal, nomor bukti keterangannya adalah Haryanto. Nah, ini ibaratnya tuh kayak kita munculkan kembali piutangnya. Jadi makanya ditaruhnya di debit. Nah, ya. Nah, terus karena dia membayar kerugian piutang dagangnya itu adalah 1.150.000. Tadinya kita pikir kerugian piutang dagangnya adalah 1.150.000. Transaksi penerimaan piutang dari Harsono tidak perlu dicatat dalam kartu piutang karena piutang yang bersangkutan sudah dicatat sebagai mutasi kredit dalam kartu piutang Harsono saat dihapuskan tanggal 10 Februari ya. Oke, ini ada studi kasus 6. Itu pencatatan kesanggupan debitur bersedia membayar utangnya. Tanggal 15 Maret 2017, Harsono datang tetapi hanya menyatakan kesanggupan melunasi utangnya. Jadi dia tuh belum bayar. Pada tanggal 5 April 2017, peristiwa tersebut dicatat dalam kartu piutang. Harsono sebagai mutasi debit di bagian jurnal dicatat dalam buku jurnal sebagai berikut. Jadi dia tuh kayak cuma, nih saya bisa bayar loh gitu. Dia cuma bilang kalau saya tuh bisa melunasi utang saya gitu. Nah, terus pada tanggal 5 April peristiwa tersebut, jadi itu tuh dicatatnya tanggal 5 April di kartu piutang Harsono ya, dengan jurnal seperti ini, piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Jadi itu kayak masih piutang tapi kayak dianggap juga kayak kerugian piutang, seperti itu ya. Nah, di bawahnya itu ada keterangan pada waktu piutang yang bersangkutan diterima pembayarannya,
Transaksi penerimaan piutang dari Harsono berdasarkan bukti penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas dengan mendebit akun kas dan kreditnya adalah akun piutang. Jadi kalau misalnya dia bayar, maka jurnal itu akan menjadi kas pada piutang dagang. Seperti itu ya. Kayak yang waktu itu kita pernah bahas ya. Oke, yang slide selanjutnya itu studi kasus 7. Pada tanggal 5 Februari 2017, PD Mustika menerima uang tunai dari Haryanto sebesar 650.000 sebagai pelunasan utangnya. Piutang pada debitur tersebut telah dihapuskan pada tanggal 10 Desember 2017. Beban penghapusan piutang yang terjadi pada 10 Desember 2017 telah diakui sebagai beban untuk periode akuntansi 2017. Bukti penerimaan kas yang bersangkutan dicatat dalam jurnal penerimaan kas dengan mendebit akun kas dan kredit akun penerimaan piutang yang telah dihapuskan masing-masing sebesar 650.000. Saldo akun penerimaan piutang yang telah dihapuskan dipindah ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Dalam laporan laba rugi diperlakukan sebagai pengurangan beban dan penghapusan piutang ya. Nah, keterangannya di sini kalian bisa lihat kayak gini, jurnal penerimaan kas Haryanto 650, penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Jadi ceritanya itu kita udah menghapuskan piutang dia, tapi dia membayarnya. Jadi dibuatlah jurnalnya seperti ini. Keterangan itu Haryanto, berarti kas dong. Kas kan menerima uang ya, itu di debit. Baru itu nanti akunnya di kredit itu penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Kok kenapa nggak piutang? Kan piutangnya udah pernah kita hapuskan, jadi dia bukan termasuk ke dalam piutang. Tetapi penerimaan kembali, dia itu termasuk ke dalam piutang yang telah dihapuskan. Jadi udah kita anggap sebagai kerugian di masa yang lalu ya. Selanjutnya adalah penerapan metode tak langsung. Tadi udah penerapan metode langsung ya, ini penerapan metode tak langsung. Kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Besarnya kerugian ditetapkan berdasarkan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat tertagih ya. Ini contohnya, tanggal 15 Maret 2017, PD Mustika menerima kedatangan Haryanto yang menyatakan bahwa Haryanto sanggup membayar utang pada tanggal 5 April 2017. Peristiwa tersebut dicatat dalam kartu piutang atas nama debitur Haryanto sebagai mutasi debit. Nah, bagian jurnal umum mencatat sebagai berikut. Jadi dia sudah menyatakan bahwa dia sanggup ya untuk membayar, yaitu makanya itu kita bilang dia termasuk ke piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Jadi kerugian piutang dagang kita berkurang, piutang dagang kita bertambah karena dia menyatakan bahwa dia sanggup untuk membayar utangnya kepada perusahaan kita. Buku besar piutang dagang PD Mustika tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan saldo 225 juta. Ditaksir 3% dari jumlah tagihan tidak dapat ditagih sebesar data tersebut. Jurnal yang dibuat PD Mustika pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Nah, jadi itu diambil dari 3% dari 225 juta, yaitu 6.750.000 ya. Coba kita hitung ya. 225 juta dikali 3%. Benar ya, 6.750.000. Jadi itu dianggap sebagai kerugian dan pada cadangan kerugian piutang ya. Yang tadinya dia kita anggap sebagai cadangan kerugian piutang, maka setelah dilihat dan tidak dapat ditagih 3%, maka itu dianggap sebagai kerugian piutang. Jadi awalnya itu sebagai cadangan kerugian piutang dulu, baru sebagai kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang yang terjadi pada periode 2017 sudah diakui sebagai beban tahun 2017, sehingga pengakuan kerugian piutang relevan dengan periode terjadinya piutang. Saldo akun kerugian piutang dagang akhir periode dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi, sementara akun penyisihan kerugian piutang merupakan akun neraca. Saldo akun tersebut dalam neraca diperlukan sebagai pengurangan akun piutang dagang. Jadi yang tadinya piutang dagang kita ada 225 juta, nah karena kita telah mentaksir bahwa ada 3% piutang tidak dapat ditagih, maka kita kurangi dengan penyisihan kerugian piutang menjadi 225 juta dikurangi dengan 6.750.000
50, maka piutang dagang kita yang bisa ditagih itu adalah 218.250.000 ya. Untuk yang selanjutnya adalah catatan transaksi penghapusan piutang. Ini dengan metode tidak langsung ya. Contoh studi kasus 10, akun cadangan kerugian piutang pada tanggal 1 Januari 2017 menunjukkan saldo kredit sebesar 6.750.000. Akun tersebut didebit setiap terjadi transaksi penghapusan piutang yang berada kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih dibebankan ke akun cadangan kerugian piutang sehingga piutang yang dihapuskan dalam tahun 2017 tidak menjadi beban atau kerugian. Tahun 2017 pada tanggal 12 Maret 2017 PD Mustika menghapuskan piutang pada toko baru sebesar 750.000 karena debitur yang bersangkutan jatuh pailit atau bangkrut. Jadi bukti memorialnya nomor 013 jurnal umumnya adalah cadangan kerugian piutang yang tadinya cadangan karena dia jatuh pailit, maka kita anggap dia tidak bisa membayar utangnya sebesar 750.000 sehingga piutang dagang kita berkurang tetapi cadangan kerugian piutang kita bertambah. Jadi kenapa sih cadangan kerugian piutang ini? Jadi cadangan kerugian piutang ini adalah cadangan piutang-piutang yang tidak bisa kita tagih. Misalnya seperti si customer itu pailit ataupun meninggal dunia atau kebakaran ya. Lalu akun cadangan kerugian piutang pada buku besar pada tanggal 12 Maret adalah, jadi ini akun cadangan kerugian piutang ya, itu Januari tanggal 1 saldonya itu berapa? 670.000 ya, tadi yang di depan itu 670.000 ya, cadangan kerugian piutang kita awalnya. Lalu terjadi bahwa tidak bisa membayar piutangnya, jadi sehingga dihapuskan piutangnya sebesar 750.000 sehingga saldo cadangan kerugian piutang kita adalah 6 juta ya. Oke, ini adalah saldo akun cadangan kerugian piutang di atas berkurang sebesar piutang yang dihapuskan ya. Yang disediakan saldo kredit menunjukkan piutang yang dihapuskan lebih kecil daripada cadangan yang disediakan ya. Jadi kalau misalnya mau dihapuskan, dia letakkannya di debit ya. Sehingga kredit antara kredit dengan debit itu adalah sehingga antara kredit dengan debit itu dikurang ya. Lebih besar mana kredit? Berarti nanti hasil pengurangannya itu diletakkan di kredit ya. Ini adalah kartu piutang. Ini adalah kartu piutang ya. Nama debitur toko baru, nomor rekening 045, tanggalnya 1 Maret, saldo awal bulannya adalah 750.000. Jadi yang tadi kita hapuskan kita masukkan ya kartu piutang. Terus nomor buktinya BM013 dihapuskan. Yang tadinya saldonya di debit sekarang menjadi di kredit ya. Karena tadi 750 itu merupakan apa sih yang bisa kita tagih, ternyata setelah kita lihat pengusahanya jatuh pailit dan tidak bisa bayar utangnya sehingga kita hapuskan. Kalau dihapuskan kita letakkan di kredit ya, sehingga debit dengan kredit itu hasilnya 0 ya. Oke, untuk tugas kerjakan studi kasus 3 halaman 40 dikumpulkan minggu depan saat jam pembelajarannya ya. Jadi untuk hari ini Miss Ernest hanya menjelaskan kalian studi kasus 3-nya di halaman 40 dikumpulkannya minggu depan ya saat jam pembelajaran ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest tidak akan panjang lebarkan. Miss Ernest berharap kalian bisa tetap semangat untuk mengerjakan akuntansi ini. Meskipun mungkin dipikir kalian hati kalian atau jiwa kalian tuh masih kaget ya, karena akuntansi di kelas 11 ini lebih banyak daripada akuntansi di kelas 10. Tetapi kalian harus tetap melewati ini, di mana di kelas 12 itu lebih banyak lagi akuntansi yang harus kalian pelajari ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Sekali lagi Miss Ernest ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya.